Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran jarak jauh matematika. Kali ini kita masih membahas kekongruenan dan kesebangunan ya. Oke, selanjutnya kita tinggal materi kesebangunan. Masih satu bahasan lagi, yaitu tentang kesebangunan pada segitiga. Dua buah segitiga dikatakan sebangun apabila memenuhi dua syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Kita lihat langsung ke contoh saja ya. Nah, contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya seperti ini. Bisa kita lihat bahwa di sini ada dua buah segitiga ya. Kemudian diminta untuk menentukan sudut-sudut yang bersesuaian dan panjang sisi PQ dan RT. Maka yang harus kita lakukan adalah menentukan sudut-sudutnya terlebih dahulu, yaitu sudut PRQ dan sudut SRT ini bernilai sama karena saling bertolak belakang. Kemudian di sini kita juga melihat bahwa sudut P atau RPQ dan sudut RST ini nilainya 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena di situ kita melihat sisi PS itu tegak lurus dengan sisi tegaknya. Kemudian berarti hanya tinggal sudut Q dan T yang belum diketahui ya. Nah, seperti kita ketahui jumlah sudut pada segitiga itu 180. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa sudut RQP itu sama dengan sudut RST. Kenapa? Karena nilai R-nya sama dan nilai P dan S-nya juga sama. Maka untuk mencari sudut Q dan T-nya dapat dicari dengan cara seperti ini, yaitu 180, yaitu jumlah seluruh sudut dikurangi sudut 90 dan sudut R. Karena nilai R-nya kita tidak tahu, tapi karena R-nya sama, maka otomatis sudut Q dan T-nya adalah sama. Setelah kita mendapatkan sudut-sudutnya, kita mencari panjang sisinya. Panjang sisi yang kita cari pertama adalah panjang sisi PQ. Kita bisa melihat di sini PQ, di sini pembandingnya tidak diketahui nilainya. Maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kalian bisa menggunakan rumus Pythagoras, atau untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan triple Pythagoras. Materi Pythagoras ini sudah dijelaskan di kelas 8, yaitu triple Pythagoras yang digunakan di SMP itu ada 3, 4, dan 5, kemudian 5, 12, 13, lalu 8, 15, 17, kemudian 7, 24, dan 25. Nah, kira-kira pasangan triple Pythagoras yang manakah yang digunakan pada segitiga RPQ tersebut? Maka kita bisa melihat karena di sini 8 dan 10, maka kita bisa menyimpulkan bahwa triple Pythagoras yang digunakan adalah 3, 4, 5. Oke, kita lihat. Nah, 8. Nah, kita sudah mengetahui nilai 8 dan 10. Nilai 8 dan 10 ini merupakan kelipatan 2 dari 4 dan 5. Maka sisi PQ adalah kelipatan 2 dari 3. Maka nilainya adalah 6. Itulah nilai PQ. Kemudian kita selanjutnya mencari nilai RT. Nilai RT dicari dengan menggunakan perbandingan sisi-sisinya, yaitu perbandingan sisi PR berbanding RS sama dengan QR berbanding RT. Kita masukkan angkanya ya. PR itu 8, RS itu 10, QR itu 10, kemudian berbanding dengan RT. Mohon maaf, RS-nya 12 ya. Kemudian kita sederhanakan dulu.
Kita sederhanakan dulu sebelum kita kalikan silang. Ketika dikalikan silang kita mendapatkan nilai RT 15. Ya, 15 cm didapat dari 3 kali 10 dibagi 2. 3 dikali 10 kemudian dibagi dengan 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Oke, di sini kita melihat ada gambar segitiga berhimpit ya. Nah, diminta untuk menentukan panjang AB dan DE, kemudian menentukan sudut-sudutnya. Nah, kalau kalian bingung dengan gambar yang berhimpit seperti ini, kita bisa membuka gambar segitiga ini atau memisahkan menjadi dua buah segitiga seperti ini. Segitiga yang kecil ABC, kemudian segitiga yang besar ADE. Nah, karena sudah terlihat segitiga-segitiganya yang sebanding, maka kita bisa membandingkan dengan sisi-sisi yang sebandingnya. Ini adalah perbandingannya. Nah, untuk mencari nilai AB dan DE, kita bisa membandingkan seperti ini. Memasukkan angka langsung, yaitu AB berbanding AB plus 5. AB plus 5 ini adalah AD ya. Kemudian AC-nya 4, AE-nya 12. BC-nya kita masukkan angka 5, kemudian DE belum diketahui. Oke. Nah, kita mau mencari AB dan DE. Untuk lebih mudahnya kita mencari DE terlebih dahulu karena tidak ada faktor penjumlahan. Oke, nilai DE didapat 1/3 sama dengan 5 bagi DE. Kenapa 1/3? Ini adalah 4/12 yang disederhanakan ya. Kemudian setelah ini dikalikan silang menjadi DE sama dengan 5 kali 3, maka nilai DE adalah 15. Nah, selanjutnya setelah DE diketahui, kita akan mencari nilai AB. AB di sini kita AB per AB plus 5 sama dengan 1/3. Kita kalikan silang juga, maka di sini 3AB sama dengan AB tambah 5. Maka didapatkan nilai AB-nya, kita pisahkan konstanta dan koefisien dan konstantanya ya. Kemudian didapatkan 3AB dikurangi AB sama dengan 5. Kemudian 2AB sama dengan 5, maka nilai AB-nya adalah 2,5. Ini dalam sentimeter ya. Kemudian setelah sisi-sisi yang ditanyakan diketahui, kita akan mencari nilai sudut-sudutnya. Nah, di sini diminta untuk mencari sudut ACB. ACB ini ACB, kemudian ADE, kemudian DAE. Nah, kita akan mencari dari yang termudah terlebih dahulu ya. Nilai BAC dan DAE itu nilainya sama karena ini berhimpit di sini ya, maka nilainya sama. Kemudian untuk sudut ABC itu sama dengan sudut ADE, yaitu 70. Kemudian sudut ACB sama dengan sudut ADE, itu nilainya 45. Kenapa ini bisa sama seperti ini? Karena kedua sudut ABC dan ADE itu sehadap ya. Kemudian ACB dan AED juga sehadap. Kemudian selanjutnya kita mau mencari sudut yang belum diketahui, yaitu sudut DAE, karena sudut-sudut yang sehadap sudah diketahui nilainya ya. Nah, untuk mencari DAE ini kita menggunakan penjumlahan sudut pada segitiga, yaitu jumlah sudut pada segitiga itu kan 180. Tinggal kita kurangkan dengan nilai sudut yang sudah ada, yaitu sudut ADE kita masukkan angkanya, yaitu 180 dikurangi 70 ditambah 45. Berarti 180 dikurangi 115, maka hasilnya untuk sudut DAE adalah 65 derajat. Ini sudut DAE nya adalah 65 derajat. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau kalian mau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya. Nah, contoh soal yang selanjutnya berbentuk dua buah segitiga ya. Kemudian diminta untuk mencari nilai PT dan ST. Gambar ini tidak perlu dilepas lagi atau dijabarkan lagi karena sudah terlihat dengan jelas, maka kita bisa melihat tinggal menentukan sisi-sisi yang bersesuaian saja. Sisi-sisi yang bersesuaian antara lain adalah PQ itu berbanding dengan PT, sama dengan QR berbanding dengan ST ya, yang ini. Kemudian PR berbanding dengan PS. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. Oke. PT-nya seperti itu, ST-nya seperti itu. Nah, nilai PR dan PS ini dua-duanya diketahui, maka ini menjadi nilai acuannya. Ya, oke, nilai pembandingnya atau nilai acuan. Maka untuk mencari PT tinggal menggunakan 4 per PT sama dengan 6 dibagi 9. Nah, 6 per 9 nya kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Maka nilai PT nya didapatkan adalah 2 PT sama dengan 4 kali 3. Maka nilai PT nya adalah 2 PT nya 12, maka nilai PT nya adalah 6. Nah, setelah PT diketahui, kita mencari ST. Nah, nilai ST-nya kita langsung menggunakan nilai yang sudah disederhanakan ya. Nilai yang sudah disederhanakan, maka kita langsung perkalian silang menjadi 2 ST sama dengan 8 kali 3 yang hasilnya 24. Kemudian nilai ST-nya adalah 12. Oke, sudah. Kita lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku. Di sini ada berapa sih segitiganya? Nah, kita kalau bingung, kita lepas atau kita jabarkan segitiga yang ada pada gambar. Nah, dari gambar itu kita melihat ada beberapa segitiga, antara lain seperti berikut. Segitiga yang pertama, segitiga yang paling besar, nah, segitiga ABC ya. Kemudian segitiga yang sedang ADB. Kemudian segitiga yang paling kecil yaitu BDC. Nah, diminta untuk mencari nilai AB, BC, dan BD. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada segitiga siku-siku itu memiliki sisi miring, sisi mendatar, dan sisi tegaknya. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sebagai berikut, yaitu sisi miring pertama berbanding sisi miring kedua sama dengan sisi mendatar pertama berbanding sisi mendatar kedua, kemudian sama dengan sisi tegak pertama berbanding sisi tegak kedua. Oke, kita akan mencari AB yang pertama. AB di sini berfungsi sebagai apa? Di sini AB ya, ini AB dan AB. Nah, AB pada segitiga besar berfungsi sebagai sisi mendatar dan AB pada segitiga sedang sebagai sisi miring. Maka kita akan menggunakan perbandingan pada sisi miring dan sisi mendatarnya. Maka perbandingannya adalah seperti ini. Kita masukkan sisi-sisinya apa saja. Sisi miring yang pertama adalah AC, sisi miring yang kedua adalah AB. Sisi mendatar yang pertama adalah AB, sisi mendatar yang kedua adalah AD. Kita masukkan angkanya. Oke, kita masukkan angkanya, langsung dikalikan silang. Karena AB kali AB sama dengan AB kuadrat. Tinggal dikalikan 50 kali 32 ya. Nah, di sini dapatkan hasil 1600, maka nilai AB-nya adalah 40. Ini diakarkan, tinggal diakarkan saja. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya sama saja, kita tinggal mencari perannya masing-masing. Oke, sisi BC. Sisi BC di sini berfungsi berperan sebagai sisi tegak, ya. Kemudian sisi miring di sisi yang kecil. Oke, berarti kita menggunakan perbandingan sisi miring dan sisi tegak, ya. Oke, di sini kita masukkan perbandingannya, kemudian masukkan sisi-sisinya.
lalu dimasukkan angka-angkanya ya, tinggal dikalikan silang. Nah, setelah dikalikan silang didapatkan BC kuadrat sama dengan 50 kali 18, didapatkan hasil 900, maka nilai BC nya adalah 30 cm ya. Selanjutnya BD. Caranya masih sama, kita lihat dulu peran BD di sini sebagai apa? BD. Nah, di sini sebagai sisi mendatar dan sisi sisi tegak dan sisi mendatar. Maka di sini kita lihat perbandingannya, sisi mendatar dan sisi tegak, dimasukkan sisi-sisinya, dimasukkan angka-angkanya, dikalikan silang, nah didapatkan 32 kali 18, dihasilkan 576, maka nilai BD-nya adalah 24 cm. Tinggal diakarkan saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, nanti kalian bisa tanya-tanya ke ibu di kolom komentar kalau kalian masih ada yang belum jelas ya. Kita lanjutkan lagi ke bentuk yang contoh yang selanjutnya, yaitu berbentuk trapesium. Bu, ini kok bentuknya trapesium? Kan kita ngomongin kesebangunan pada segitiga. Maka yang harus dilakukan adalah membuat segitiga pada trapesiumnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat garis hayal. Nah, garis hayal ini sejajar dengan RQ ditarik sampai S. Maka setelah ditarik garis hayal ini, maka akan didapatkan titik potong. Titik potongnya dinamakan K dan L. Nah, setelah didapatkan titik potong, maka nilai SL, KN, dan LQ itu nilainya akan sama dengan SR, yaitu 12. Karena PQ adalah 20, maka nilai PL nya tinggal dikurangkan saja, maka nilainya menjadi 8 cm. Oke, setelah membuat garis hayal, kita akan mendapatkan data sebagai berikut. Nah, kita tulis dulu datanya biar nggak lupa ya. Kita tulis datanya seperti ini, maka kita akan kerjakan. Mau mencari MN. Nah, MN harus mencari MK terlebih dahulu. Nah, KN-nya sudah ada kan, maka kita mencari MK. Untuk mencari MK, kita menggunakan perbandingan MK dibagi PL sama dengan SM berbanding SP. Kita masukkan angkanya, MK-nya belum tahu, PL-nya 8, SM-nya 5, SP-nya ini SM ditambah MP, berarti menjadi 5 tambah 3 sama dengan menjadi 8. Karena di kedua sisi ada angka 8, maka MK sama dengan 5. Kita bisa coret-coret saja. Ya, karena MK sudah ketemu 5, maka MN tinggal kita masukkan. MN sama dengan MK tambah KN. KN di sini ada nilainya adalah 12, maka kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah ada, maka MN-nya ketemu 17 cm. Ini adalah cara yang termudah. Kalian nanti akan ketemu beberapa cara yang lain, tapi menurut ibu ini cara yang paling mudah untuk kalian pahami. Kalau kalian ingin menggunakan cara yang lain juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Nah, ini adalah contoh soal cerita ya. Di sini ada diketahui seorang anak memiliki tinggi badan 150 cm, berdiri di depan sebuah pohon. Jika panjang bayangan pohonnya itu 6 meter dan panjang bayangan anak adalah 2,5 meter. Berapakah tinggi pohon? Maka untuk memudahkan kita buat sketsanya terlebih dahulu. Gak harus bagus sih, ya. Nah, kita buat sketsa kasarnya saja. Di sini kita misalkan saja anaknya adalah ED 150, pohonnya adalah AB. Bayangan anaknya itu adalah EC, bayangan pohonnya adalah BC. Kita bisa misalkan bahwa AB sama dengan T sama dengan tinggi pohon. Sama saja caranya dengan kesebangunan pada segitiga yang lain. Kita tinggal membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita jadikan cm semua ya ini. Kemudian kita masukkan sudut sisi-sisinya CE per CB sama dengan DE berbanding AB. Kita masukkan angkanya. Angka-angkanya dimasukkan, ini dalam cm ya,
berarti CE-nya 250, CB-nya adalah bayangan pohonnya 600 atau 6 meter, kemudian DE-nya adalah 150 cm berbanding T. Tinggal kalikan silang, kita kalikan silang. Nah, kita kalikan silang, kita hasilkan 90.000. Kemudian nilai T-nya adalah tinggal dibagi saja, itu adalah 360 cm. Maka tinggi pohonnya adalah 3,6 meter. Oke, mudah kan ya? Ya, nggak ada yang sulit kok ya. Nah, selanjutnya ini adalah latihan soal. Nah, sebelumnya sebelum Ibu lupa ya, untuk absen kita kali ini cukup tuliskan di kolom komentar, saya siap belajar matematika hari ini ya. Cukup tuliskan, saya siap belajar matematika hari ini, lalu dilanjutkan dengan nama dan kelas kalian. Oke, ini latihannya ada 3 soal. Soal yang pertama ini segitiga siku-siku ya, soal yang pertama. Kemudian ini soal yang kedua ada A, B, C, dan D. Maksud dari soal yang kedua ini, kalian sisi yang diberi label ini adalah sisi yang belum diketahui ya. Ini di sini kalau di A berarti yang ini A, B, kemudian untuk yang di B berarti ada F, ada D, ada E, kemudian ada C ya. Kemudian untuk yang C ini ada Q, ada P ya, ada Q dan P saja. Kemudian di D ini ada X, ada Z, dan Y. Kalian silahkan dicari itu nilainya menggunakan perbandingan pada segi 3. Kemudian soal yang ketiga adalah soal cerita. Silahkan kalian kerjakan dengan baik di buku catatan ya. Tulis dengan benar, ditulis dulu soalnya, baru kalian kerjakan supaya tidak ada data yang terlewat. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa. Selamat mengerjakan dan bye.